Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pembicara pertama dari tim pemerintah. Baik, Dewan Juri yang saya hormati, hari ini kita membahas mosi yang sangat menarik untuk diperdebatkan, yaitu Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Sebelum kita memasuki argumen yang akan saya sampaikan, izinkan saya untuk mendefinisikan beberapa kata penting yang terdapat dalam mosi kita kali ini. Yang pertama, e-sport adalah olahraga elektronik atau kompetisi permainan video pemain jamak atau multiplayer. Selanjutnya adalah Olimpiade, yaitu ajang olahraga internasional yang diadakan kurang lebih sekitar 4 tahun. Adapun latar belakang kenapa mosi ini sampai layak untuk diperdebatkan, yaitu yang pertama, elemen terpenting dalam olahraga adalah sebuah kompetisi yang diciptakan dalam arena olahraga tersebut. Dan mengingat e-sport dimasukkan dalam cabang olahraga ini karena dalam e-sport terjadi atau dihasilkan jiwa-jiwa kompetitif, lalu ada kesiapan mental dan fisik, juga dibutuhkan keahlian yang diasah secara terus-menerus, dan juga ada aturan dan kode permainan tertentu. Lalu, berhubung banyaknya peminat e-sport di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia, maka e-sport ini disetujui untuk dimasukkan dalam cabang olahraga atau cabang olimpiade tersebut. Adapun urgensi kenapa saya sangat setuju dengan mosi kali ini, yaitu Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade, yaitu e-sport atau gaming merupakan role model yang sangat menyesatkan generasi bangsa, karena dengan adanya e-sport atau kecanduan gaming, maka anak bangsa akan kehilangan kemampuan untuk berolahraga secara tradisional dan kehilangan kemampuan untuk bersosialisasi secara langsung. Adapun parameter yang saya ambil untuk mempersempit perdebatan kita kali ini yaitu negara Indonesia. Baik, kita memasuki argumen yang pertama, yaitu e-sport menghilangkan esensi olahraga yang sebenarnya. Dewan Juri yang terhormat, esensi olahraga yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadaan tubuh yang sehat jasmani dan rohani, di mana e-sport ini akan menyebabkan keadaan yang sebaliknya, karena dengan melakukan e-sport atau kecanduan gaming, orang berpotensi untuk terjangkit lebih banyak penyakit daripada yang non-gaming. Karena dengan mereka terlalu lama duduk untuk bermain game atau di PC atau di gadgetnya, mereka akan mengalami sakit di bagian pinggang atau punggung, dan saat mereka mendapatkan lebih banyak radiasi dari PC dan gadgetnya, mereka akan mengalami sakit pada bagian mata, bahkan sampai matanya mengalami kemerahan dan sebagainya. Lalu mereka juga akan mengalami pusing dan mual karena terlalu banyak radiasi yang diterima. Pertanyaannya, yakinkah atlet atau penggemar e-sport sudah latihan fisik? Walaupun dikatakan e-sport itu menekankan pada kesiapan mental dan fisik. Nyatanya, survei membuktikan bahwa lebih banyak pemain e-sport yang tidak suka berolahraga karena mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game di PC atau gadget mereka. Mereka tidak suka untuk berolahraga secara tradisional karena memang bukan gaya hidup mereka sejak awal. Lalu, hal ini juga akan mengacaukan anak bangsa karena kenyataannya banyak anak bangsa atau generasi bangsa kita yang kecanduan e-sport, kecanduan bermain game sampai main sampai larut, menginap di warnet, bahkan makan mereka di warnet pun tidak teratur. Walaupun mereka makan, mereka tidak akan merapikan sisa-sisa makanan, dan hal itu akan menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Adapun kasus di mana anak bangsa sampai meninggal karena dia kecanduan dalam bermain game atau kecanduan e-sport. Adapun data yang menunjukkan bahwa e-sport ini dapat menurunkan kecerdasan anak bangsa karena dengan bermain e-sport mereka tidak akan mau untuk belajar, dan mereka akan lebih nyaman untuk bermain game daripada untuk belajar mengasah kemampuan diri mereka. Adapun memasuki argumen yang kedua, yaitu e-sport meningkatkan angka antisosial. Kenapa? Karena pemain e-sport atau yang mengalami kecanduan pada bermain game atau e-sport ini akan lebih fokus bermain ke gadget atau PC mereka untuk memenangkan sebuah game. Walaupun dikatakan dalam permainan e-sport ini juga dibutuhkan kerjasama tim untuk memenangkan sebuah game, namun kenyataannya mereka hanya bekerja sama tim lewat daring atau lewat online saja. Mereka tidak bekerja sama secara langsung. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki kemampuan sosial yang memadai untuk berinteraksi dengan sesamanya, berinteraksi
berinteraksi dengan masyarakat dan teman-temannya di sekolah secara langsung. Adapun contohnya yaitu saat mereka terlalu fokus untuk bermain game, mereka terlalu fokus untuk memenangkan game dalam e-sport tersebut, mereka tidak akan memiliki waktu untuk sekedar menyapa orang yang lewat atau menyapa kenalan mereka. Di sini kita bisa lihat bahwa mereka sudah mengabaikan tata krama 5S yang sedang kita dengung-dengungkan. Di mana pendidikan karakter yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah saat kita menekankan pada ekstrakurikuler pramuka, saat kita mendengungkan pelajaran PPKN, di mana implementasinya saat kita menjadikan e-sport sebagai role model. Lalu, hal ini juga sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana benang merah antara kemanusiaan adil dan beradab terhadap orang yang individualistis seperti pemain e-sport tersebut. Di mana adab dari seorang manusia, di mana adab dari masyarakat Indonesia yang menjadi individualistis untuk bermain e-sport saja. Selanjutnya, saya juga menyediakan sebuah komparasi antara gamers dan non-gamers. Yang pertama, gamers lebih banyak waktu untuk bermain game sehingga waktunya untuk bersosialisasi itu sangat kurang, di mana dia hanya berfokus untuk menyelesaikan ronde-ronde permainan, untuk menyelesaikan atau memenangkan game tersebut dan berfokus pada PC dan gadget yang sedang mereka mainkan. Sedangkan non-gamers lebih banyak waktu untuk bersosialisasi, lebih peka terhadap lingkungan, lebih banyak bersosialisasi dengan misalnya menyapa orang yang lewat dan juga berinteraksi dengan teman-teman sebaya dan masyarakat di sekitar. Adapun yang kedua, gamers menjadi kurang sehat karena pertama mereka tidak suka olahraga dan kebiasaan buruk mereka seperti tidak makan secara teratur dan juga duduk terlalu lama menyebabkan mereka lebih berpotensi untuk menyebabkan banyak penyakit seperti misalnya mah karena tidak makan secara teratur dan juga sakit pinggang, pusing, mual dan sebagainya sudah saya sebutkan tadi. Sedangkan non-gamers di sini lebih banyak untuk berolahraga dan juga menjaga kesehatannya. Selanjutnya yang ketiga adalah gamers menjadi antisosial karena waktu bersosialisasi untuk mereka itu kurang, sedangkan non-gamers akan menjadi terjauh atau tidak individualistis karena banyak waktu untuk berinteraksi sesama masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.